Ares, Dewa Perang, sedikit mengernyit. Menunggu saya untuk waktu yang lama? Mungkinkah rencana Feng diketahui olehnya? Ares, Dewa Perang, bingung. Seperti Athena, Dewi Kebijaksanaan, tidak ada cara untuk menyampaikan pesan dengan cepat di antara Xingyu. Dengan kecepatannya sendiri, tidak ada yang bisa lebih cepat darinya. Mungkinkah Athena telah mengantisipasi hari ini? Tapi tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, sebuah aura muncul di benak Ares, Dewa Perang. Prajurit tidak pernah bosan dengan tipu daya. Ini menipu saya. Ares, Dewa Perang, ingin memahami semua ini, dan tiba-tiba dia merasakan ketakutan di hatinya. Untungnya, ada angin untuk menanamkan pemikiran strategis dalam dirinya. Jika tidak, bahkan jika Athena membocorkan informasi hari ini, dia tidak akan tahu betapa pentingnya kecerdasan. Ares, Dewa Perang, sekarang sangat jelas. Selama informasi ada di tangan, musuh bisa menjadi sasaran. Dewi Kebijaksanaan sudah mengetahui tujuan kunjunganmu. Mari kita bicarakan kondisimu. Jika ini benar-benar berbeda dari tujuannya sendiri, Ares, Dewa Perang, memahami trik Athena. Tujuan. Dia dan Athena adalah dewa utama. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan jari kaki Anda tahu bahwa ketika Anda muncul di sini, Anda pasti memiliki tujuan. Tapi sayangnya, kali ini dia tidak punya tujuan. Jika itu benar-benar memiliki tujuan, itu adalah untuk membantu Feng mendapatkan informasi dari mulut Athena dan mengeluarkan rahasia tindakan rahasianya di dalam gua. Ares, Dewa Perang, terbatuk ringan. Masalah ini lebih terlibat, dan aku perlu berbicara dengan Athena secara langsung. Kedua pelayan itu tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Itu tidak seperti skenario yang mereka antisipasi. Tepat ketika keduanya akan mengungkapkan rahasia mereka, suara Athena, Dewi Kebijaksanaan, datang dari aula. Biarkan dia masuk, itu sangat penting. Melihat pelayan menyingkir, Ares, Dewa Perang, memasuki kuil. Melihat penataan pemandangan di kuil, Ares, Dewa Perang, sedikit linglung. Tampaknya yang dia masuki bukanlah aula utama, tetapi sebuah desa kecil, yang sunyi dan damai. Saat dia memasuki kedalaman kuil, Ares, Dewa Perang, melihatnya. Di atas tahta bunga, Athena, Dewi Kebijaksanaan, menyilangkan kakinya, memperlihatkan kakinya yang panjang, bulat dan kuat, yang cukup menarik. Di wajahnya yang halus, dia memiliki mata gelap, dia melihat gulungan kulit domba di tangannya tanpa mengangkat kepalanya. Seperti peri yang lahir. Tidak ada siapa-siapa di sini, katakan padaku. Ares, Dewa Perang, tertawa kecil. Kamu memasuki bidang bintangku tanpa izin. Apakah aku masih perlu mengatakan ini? Athena tertegun sejenak, melirik Ares, Dewa Perang, dan segera jatuh kembali ke gulungan perkamen di tangannya. Kamu tahu ini. Sepertinya kamu telah membuat beberapa kemajuan selama bertahun-tahun. Ares, Dewa Perang, berada di bawah tekanan besar. Meskipun tuntunan angin juga melihat trik-trik kecil Athena, tapi siapakah Dewi Kebijaksanaan itu? Bahkan Zeus akan kagum dengan keberadaan kebijaksanaannya. Dia belum mempelajari esensi angin, dan dia tidak tahu apakah dia dapat dengan sempurna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh angin. Tenang. Pikirkan apa yang akan dilakukan Zhan Shenfeng dalam situasi seperti itu. Kamu harus tetap tenang dan tidak main-main. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Ares, Dewa Perang, tertawa terbahak-bahak. Bukan begitu. Saya memiliki asisten yang sangat cakap di bawah komando saya. Jika bukan karena dia, saya tidak akan tahu tentang ini. Kedengarannya seperti sedikit keberuntungan. Dan saya kebetulan bertemu. Ares, Dewa Perang, tertawa terbahak-bahak, terlihat tidak berbeda dari sebelumnya. Athena bingung sejenak. Mungkinkah tindakannya sebelumnya diajarkan oleh bawahan itu? Karena aku belum pernah melihatnya, aku tidak tahu harus berkata apa nanti. Apakah bentuk asli kalajengking itu terungkap? Athena, Dewi Kebijaksanaan, berpikir sejenak dan sampai pada kesimpulan di dalam hatinya. Dia yakin dengan kesimpulannya. Bukan karena dia percaya diri, tetapi karena dia mengenal Ares, Dewa Perang dengan sangat baik. Setelah puluhan ribu tahun berkomunikasi, keberadaan Ares, Dewa Perang yang tidak punya pikiran, terlalu mudah untuk dilihat. Ketidakpedulian sebelumnya dipulihkan, dan Athena, Dewi Kebijaksanaan, lega. Seekor anjing yang mempelajari kulit manusia tidak dapat mempelajari bagian dalam manusia. Hanya menggantungmu dan bermain perlahan. Athena, Dewi Kebijaksanaan, tidak menyadari bahwa Dewa Perang Ares yang dia pikir dia tahu sebenarnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dan semua ini terjadi hanya dalam 1 bulan. Prasangka yang melekat telah menjadi payung Ares, Dewa Perang. Dan inilah tujuan Ares, Dewa Perang. Ngomong-ngomong, Athena, apakah kamu menemukan sesuatu di dalam gua? Agama yang Tuhan Zeus minta untuk kita temukan terakhir kali mungkin bersembunyi di alam rahasia itu. Jika Anda memiliki berita, pastikan untuk memberitahu saya. Jika tidak, ketika saatnya tiba,
Lord Zeus akan menyalahkan saya, tetapi saya kesulitan menjelaskannya. Athena, Dewi Kebijaksanaan, terdiam sesaat, dan kemudian berbicara. Saya juga beruntung. Saya awalnya ingin diam-diam membawa seseorang ke sini untuk mendukung Anda dalam menyelesaikan krisis klan naga hitam. Tetapi saya tidak mengharapkan kegembiraan yang tak terduga ini. Ada agama yang sangat aneh yang tersembunyi di dalam gua, dan bahkan saya tidak di dalam dia. Saya akan menghubungi Anda, dan saya akan menghubungi Anda di lain hari untuk menjelajahi gua bersama-sama. Saya akan bersaksi dan menjelaskannya kepada Lord Zeus. Saya tidak akan terkejut jika Anda memikirkannya. Dosa kamu, Ares, Dewa Perang, dengan hati-hati mengingat setiap kata di dalam hatinya. Setelah memikirkannya, dia terus bertanya. Ada apa di sana? Aku benar-benar khawatir. Jika dewa itu muncul di bidang bintang di bawah kendaliku, Lord Zeus pasti tidak akan membiarkanku pergi. Kakak yang baik, perlakukan itu sebagai bantuan untukku. Ares, Dewa Perang, tulus, dan dia tidak bisa melihat pikiran batinnya sama sekali. Athena ragu-ragu. Lagi pula, masalah ketuhanan terlalu besar, dan sekarang Lord God pasti akan menatap masalah ini dan tidak melepaskannya. Jika Anda ingin Ares, Dewa Perang, membatalkan rencananya untuk menjelajahi gua secara pribadi, dia harus menemukan beberapa bukti yang meyakinkan. Dengan menjentikkan jarinya, Athena, Dewi Kebijaksanaan, berkata, bawa tahanan itu ke atas. Aku tidak tahu apa yang dia yakini, tetapi dewa-dewa mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Tidak lama kemudian, pelayan itu mendorong seseorang ke sisi Ares, Dewa Perang. Athena, Dewi Kebijaksanaan, melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ambil kembali dan pelajari sendiri. Jika ada yang lain, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Sikap seperti itu menunjukkan pengejaran pelanggan. Ares, Dewa Perang, hanya ingin pergi. Ketika dia tiba-tiba bangun, bukankah dia berpura-pura bodoh sekarang? Jika Anda memahami arti kata-katanya, tidakkah Anda akan mengekspos diri Anda sendiri? Ares, Dewa Perang, tidak hanya tidak menjawab, tetapi agak terjerat. Setelah Athena menjelaskan bahwa dia ingin dia pergi, dia mengucapkan selamat tinggal, dengan enggan. Athena mencibir ketika dia melihat Ares, Dewa Perang, pergi. Masih orang bodoh yang baru saja main-main. Ares, Dewa Perang, pergi dengan senyum naif, dan mendengus dingin di dalam hatinya. Athena adalah level ini, bahkan tidak setengah dari angin.